Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya teman-teman semua di kelas sistem operasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Oke, di sesi kali ini kita akan masih membahas tentang week 07 tentang synchronization. Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas tentang thread saja, bagaimana thread itu dibuat kemudian dijalankan secara concurrent, oke, yang masing-masing mengerjakan tasnya sendiri-sendiri. Nah, di sini kita akan coba menggunakan tools synchronization yaitu semaphore. Oke, mungkin ada baiknya kita recall kembali sebelumnya ya. Jadi kalau semaphore itu merupakan integer ya, integer. Oke, integer. Kemudian ada dua ya, wait sama signal. Oke, cara penggunaannya mirip seperti mutex lock, yaitu sebelum critical section itu harus acquire dulu semaphore-nya, kemudian setelah itu release. Cuman sedikit berbeda kalau di semaphore istilahnya adalah wait sama signal. Jadi kalau kita pakai semaphore untuk critical section, nah itu wait dulu baru signal gitu ya. Wait itu artinya kita ingin mengambil token, mengambil semaphore. Nah, signal itu nanti mengembalikan. Nah, karena semaphore itu integer, ketika wait itu di sini busy wait. Jadi kalau nilainya while semaphore nilainya kurang dari sama dengan 0, itu nanti dia busy wait. Tidak akan bisa jalan ke program berikutnya. Dengan kata lain ya stuck di sini gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah nilainya sudah positif, nanti akan di minus, oke, dikurangi. Ya, setelah itu dia bisa selesai waitnya. Kemudian dia jalankan critical section, setelah itu dikembalikan, setelah itu di signal dikembalikan dengan cara di express. Oke. Nah, kita langsung saja ke program demo ya. Di sini sudah ada program demo di week 07 ya. Kita masuk ke program nomor 1, 01 thread.c ya. Ini contoh penggunaan semaphore yang sederhana. Oke, dimulai dari variabel semaphore-nya sendiri. Di sini ada semaphore generic sama generic 2. Oke. Kemudian di main dikasih nilai init ya, di init nilai semaphore-nya di init dengan nilai 0. Ini nilainya yang belakang. Nilai semaphore-nya ini kalau di dalam init ya, ini nama semaphore-nya. Ini nilainya yang belakang. Nah, yang tengah apa? Yang tengah itu adalah flag. Apakah dia akan diizinkan untuk multiproses? Oke. Saya ulang lagi, jadi yang tengah ini adalah flag, apakah dia itu diizinkan untuk multiproses. Jadi contoh program sederhana ini dalam satu proses nantinya ada beberapa thread ya, Kemudian masing-masing thread bekerja dan mereka sama-sama bisa mengakses variabel global yaitu semaphore. Nah, tapi kalau nanti kita punya banyak proses, jadi punya banyak proses atau juga banyak proses dan banyak thread, itu nanti semaphore-nya boleh dikasih flag 1 agar bisa digunakan antar proses. Nah, ini kita bisa lihat dokumentasinya ya. Kita bisa lihat dokumentasinya di sini ya. Semaphore init, ada nama semaphore-nya. Kemudian ada flag tadi, ps shared namanya ya. Kemudian ada value. Jadi value-nya yang belakang. Nah, yang ini ps share ini apakah dia diizinkan untuk di-share multiproses nih. Indicate whether this semaphore is to be shared between the threads of process or between process. Oke. Jadi kalau nilainya 0 itu artinya hanya dalam satu proses. Tapi kalau nilainya 1 bisa di-share antar proses. Oke ya. Misalnya parent sama child itu pengen mengakses semaphore yang sama ini, itu bisa pakai ini. PS share-nya dikasih flag 1. Ya, kembali lagi ke sini. Ini 0 ya, dikasih nilai 0 berarti dia hanya within proses. Jadi dalam satu proses. Antar thread dalam satu proses. Ya, ini satu proses, nanti ada thread. Nah, itu satu proses. Nilainya awalnya nilainya 0. Oke, kemudian kita daftarkan thread ya, daftarkan thread 1 2 3, thread 1 2 3, kemudian jalankan, kemudian beberes. Nah, kemudian kita analisis nih. Apa yang terjadi dalam program ini ketika dijalankan? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Untuk thread 1 itu wait dulu ya, wait semaphore generic. Nah, sedangkan nilai awalnya nilainya 0. Berarti gimana? Kalau nilainya 0 gimana? Kalau wait nilainya 0 tadi nunggu, busy wait. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Wait itu kalau dipanggil sedangkan nilai semaphore-nya 0 berarti dia busy wait. Nah, berarti thread 1 ini stuck di sini.
di stuck baris 21, di baris 20 dia stuck gitu ya. Nah, thread 2, nah dia bisa print. Dia langsung bisa print. Nah, kemudian dia pause. Nah, pause itu apa? Pause itu menambahkan nilai semafor. Oh ya, kalau konsepnya namanya signal, tapi kalau di dalam implementasi C di Pthread namanya pause. Yaitu cuma naming aja ya. Ini seperti signal. Ini mirip seperti konsep semafor signal di bahasan teori tadi. Oke, kemudian untuk thread 3 dia wait dulu, wait generic to baru print. Oke. Ya, kalau kita gambarkan diagramnya kira-kira begini ya nanti ya cara kerjanya ya. Jadi setelah ada main thread ya, ini ada main ya. Ini ada main thread, ini ada main ya, main thread. Kemudian ada thread 1. Ini ada thread 1. Kemudian ada thread 2. Oke. Thread 2, kemudian ada thread 3. Oke. Ya, ini tadi bikin thread ya, main threadnya bikin thread. Oke. Kemudian tiga-tiganya jalan. Oke. Ya. Thread 1 dia wait ya, wait baris 21 dia wait. Baris 21 dia wait ya. Dia wait. Nah, ketika wait nilai semafornya ya, semafornya ada semafor generik ya, saya kasih G aja, ada semafor generik tuh. Nah, ini awalnya nilainya 0. Oke, ini awalnya nilainya 0 juga. Nah, oke, wait generik. Nah, thread 1 wait generik, ini wait semafor generik. Nah, semafor generik nilainya 0. Oke, dia nilainya 0. Ini di wait sama dia nilainya 0. Ya karena nilainya 0 dia berarti stuck di sini ya. Dia berarti stuck di sini. Ya. Kalau nilai semafornya 0 di wait itu dia busy wait. Nah, dia busy wait akan stuck di sini, nggak bisa lanjut. Nah, sedangkan di program tadi thread 2 ya dia print. Oke, dia print. Nah, thread 2 baris 27 itu dia print. Dia baris 27 itu print. Oke. Oke. Berarti yang ngeprint duluan adalah thread 2. Oke. Nah, thread 3 gimana? Oke, jadi kita bayangkan 3 thread ini berjalan bareng gitu ya. Bareng. Yes, kita bayangkan aja bareng. Thread 1 wait stuck ya, thread 2 ngeprint, thread 3 gimana? Thread 3 dia wait generic 2. Ini thread 3 wait juga nih, baris 32. Baris 32 itu dia wait juga, wait ke sini, generic 2. Nah, yang mana nilai wait-nya ini? Ini wait ya. Nilai semafornya 0, berarti waktu wait ini dia stuck di sini. Oke, stuck. Nggak bisa jalan. Dengan kata lain yang jalan sekarang waktu di pertama di run, tiga-tiganya di run bersama itu ya thread 2. Oke, berarti thread 2 ngeprint. Ya, berarti yang ngeprint duluan thread 2. Oke ya, saya singkat saja ini hasil printnya di sini. Oke, ini thread 2. Thread 2 dulu ngeprint. Oke, print selesai. Oke. Setelah print thread 2 ngapain? Pause ya, pause generic. Nah, ini setelah ngeprint dia pause generic. Baris 28 itu dia pause. Saya singkat saja pause gitu ya. Pause semafor generik. Nah, berarti ini di pause. Oke, ini di pause nilai semafor ini. Kalau di pause artinya apa? Kalau di pause, kalau semafor itu di pause atau di signal ya, artinya ditambah 1. Oke, berarti artinya nilai yang tadinya 0 itu sekarang sudah jadi 1. Sekarang tidak 0 lagi, ditambah 1 ya jadi 1. Oke. Berarti tadi thread 1 yang tadinya wait ya. Wait itu kan dia tadi selama nilainya kurang dari sama dengan 0 nunggu. Kalau sudah positif keluar dari while terus dikurangi. Oke. Berarti thread 1 yang tadinya wait ini sudah selesai while ya, sudah selesai nunggu. Ini sudah selesai, yang tadinya nunggu sudah selesai, ini sudah selesai.
keluar dari while BCW tadi, kemudian nilainya dikurangi kan, jadi ini nilai jadi 0 lagi. Oke ya, sekarang thread 1 bisa jalan untuk ngeprint ini thread 1 ayam second. Nah oke, berarti dia sekarang print nanti baris 22 ya, baris 22 nanti dia print. Oke, dia print. Oke, print ya. Bagaimana dengan thread 3 masih stuck? Ya, thread 3 masih stuck di sini. Berarti ini berikutnya printnya adalah thread 1 yang print. Nah, berikutnya lagi, oke. Nah, thread 2 setelah ngepost selesai ya. Ini berarti selesai, habis, finish. Nah, ini setelah ngeprint dia post generic 2. Nah, ini baris 23. Ya, ini dia ngepost semafor generic 2 atau G2. Oke. Ya, post itu artinya signal. Jadi post itu seperti di konsep slide itu signal. Di sini tuh signal nih. Dikembalikan semafornya. Oke. Nah, berarti yang G2 ini tadi yang tadinya 0 sekarang di post sama dia ya. Berarti di post sama dia ini nilainya tadinya 0 jadi 1. Terus thread 1 selesai. Oke, selesai. Nah, di sisi lain thread 3 yang tadinya nunggu ya, karena nilainya sudah positif sekarang sudah selesai nunggunya. Oke, busy wait-nya selesai ya. Ini dikurangi jadi 0 lagi. Nah. Oke. Nah, setelah itu thread 3 baris 33 ngeprint. Baris 33 print. Oke, baris 33 ngeprint. Oke, thread 3 selesai. Setelah ngeprint selesai ya, selesai. Ya, kemudian nanti di pull lagi gitu ya, pull, di join gitu ya, join di main thread ya, di main thread. Kemudian selesai ya, setelah di join beberes thread by main. Jadi nanti output programnya adalah thread 2 ayam first, thread 1 ayam second, thread 3 ayam last, by main. Oke, kita coba ya. Make titik slash 01 thread. Ya kan? Thread 2 ayam first, thread 1 ayam second, thread 3 ayam last. Oke, by main. Oke ya, begitu contoh penggunaan semafor. Jadi kita bisa atur mana yang jalan duluan gitu ya. Tentunya yang bisa mengakses semafor dulu yang jalan duluan. Oke. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.